Halo, perkenalkan nama saya Cicilia Lelen SPD. Saya guru Bahasa Indonesia di SMPN 3 Satu Atap Tanah Siang yang letaknya di Desa Olumbalo, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 2022. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Sudah mandi? Sudah, Bu. Bersih ya? Sudah, Bu. Iya. Kalau sudah bersih, sudah mandi, nah Ibu lihat tadi pagi ada yang datang pagi-pagi sekali, ya kan? Ya. Jadi untuk memimpin doa memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta yang pagi-pagi sekali tadi yang pimpin. Setuju? Setuju nggak? Iya, Ibu minta Indri, silakan pimpin doanya. Iya, terima kasih. Nah, selanjutnya karena tadi sudah doa, Ibu mau ngecek hadiran lagi ya. Ada yang nggak hadir? Ada, Bu. Hadir semua ya? Ya, karena kita sudah berdoa, alangkah baiknya kalau kita menyanyikan lagu kebangsaan. Gunanya untuk apa? Biar tumbuh rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Iya, pintar semua. Ya, siap? Berdiri semua. Bagaimana posisi menyanyikan lagu kebangsaan? Dengan posisi yang rapi, yang siap.
Silakan duduk. Terima kasih. Nah, karena tadi sudah menyanyikan lagu kebangsaan, sekarang biar lebih semangat lagi, Ibu akan memutarkan satu buah video. Video apa itu? Nggak tahu ya. Yang Ibu putar ini adalah video motivasi. Nanti kalian perhatikan video ini. Nah, kalian perhatikan apa pesan yang terkandung dalam video tersebut. Nanti Ibu tanyakan setelah video berakhir. Semoga cerita pendek tentang rasa malas yang dapat dikalahkan dengan sebuah tekad. Cerita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman. Setiap orang di dunia ini pasti mendaki tanpa ada kemauan untuk bertindak, kemauan untuk mewujudkannya. Malas, mau gak katanya? Nanti aja. Besok aja deh. Bagus. Saya harus mulai belajar dengan melakukan hal yang tidak perlu. Starting. Para penampilan sampai sini. Sadarlah. Mimpi dan keinginanmu. Cerita pendek tentang rasa malas yang dapat dikalahkan dengan sebuah tekad. Cerita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan. Namun, impian dan keinginan tak akan ada artinya tanpa ada kemauan. Belajar? Besok aja nih. Bagus. Saya harus mulai belajar dan melakukan hal yang tidak perlu. Starting. Para penampilan sampai sini. Sadarlah. Mimpi dan keinginanmu akan hanya menjadi sebatas angan. Jangan berjalan-jalan, persiapkan dirimu. Belajarlah selalu bisa. Jangan menunggu kapan kamu bisa. Tapi buatlah momen di mana kamu bisa belajar. Al-Ghazali pernah berkata, orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka merasa terpaksa. Kenapa juga belajar harus merasa terpaksa? Karena nanti juga kalian yang akan merasakan hasil dari belajar tersebut. Sebenarnya tidak ada yang namanya bodoh. Yang ada orang malas. Orang pintar, orang malas, lama-lama dibodoh. Tapi orang bodoh yang rajin, lama-lama bisa menjadi pintar, bahkan mengalahkan orang pintar. Ada sebuah pepatah, apa yang kamu teman, itulah yang kamu buat. Apa yang kamu lakukan, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Kalau hanya menunggu sampai siap, kapan akan siap? Kalau pada akhirnya, kamu hanya akan menghabiskan sisa hidup hanya dengan menunggu waktu yang tepat, bukan menciptakannya. Bingung, terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selama kamu memiliki tekad, mulailah belajar dari apa yang kamu suka. Karena ketika kamu terus berjuang, pada akhirnya kamu akan belajar bagaimana cara untuk menang. Jika tidak ingin orang lain memandangmu rendah, maka ubahlah dirimu menjadi seorang yang tidak dapat direndahkan oleh orang lain. Karena hanya kamu yang bisa merubah dirimu sendiri, bukan orang lain. Orang lain tidak memiliki hak untuk merubah kamu, merubah apa yang kamu lakukan. Do your best in every opportunity that other had. Apa yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Terus semangat tidak hanya satu kali, tapi datang belum tentu itu adalah sesuatu yang sama. Yakin masih memandang, masih berusaha saja. Buat saja tidak malam. Ingat, berhenti kamu
Jangan pikirkan hal yang tidak berguna. Fokuslah pada apa yang menjadi tujuanmu. Iya, tadi kalian sudah menyaksikan video. Ibu minta salah satu di antara kalian menyampaikan pesan yang terkandung dalam video tadi. Ayo, siapa ini? Ya, apa yang terkandung dalam video tadi? Pesan apa yang kamu peroleh? Malas dapat dikalahkan oleh tekad. Iya, terima kasih, pintar. Ya, jadi video tadi mengandung pesan yaitu tidak boleh bermalas-malasan. Jangan menghabiskan waktu untuk main HP. Kalau main HP itu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun tidak akan pernah habis. Makanya jangan menggunakan waktu untuk main HP terus. Ya, selanjutnya untuk menerima materi baru nanti, Ibu minta kalian mengingat materi minggu lalu yang sudah disampaikan, yaitu tentang deskripsi. Masih ingat pengertian deskripsi? Ya, silakan. Deskripsi teks yang menggambarkan suatu objek. Iya, pintar. Sudah itu yang masih ingat tentang ciri-ciri deskripsi yang pertama? Saya Bu. Iya. Ya, silakan. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu dan membuat pembaca itu merasakan sendiri atau mengalaminya. Iya, itu adalah ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang masih ingat struktur? Ayo. Saya Bu. Yang lain dulu. Ayo, siapa lagi? Chelsea. Struktur dari teks deskripsi ada berapa? Chelsea, sebutkan. 3 Bu. Ya, yang pertama ada Identifikasi deskripsi simpulan. iya, pintar. Ya, dengan materi kita minggu lalu yaitu tentang deskripsi juga bedanya. Perhatikan, di depan sudah ada kompetensi dasar kita 3.2 yaitu tentang menelaah. Iya, tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersaudara. Di depan. Ya, silakan baca 4.2. Iya, itu adalah kompetensi dasar untuk materi kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi, kalau kita melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Contohnya, kalian belajar tujuannya untuk apa? Iya, untuk pintar, untuk menuntut ilmu, untuk apa? Mencapai cita-cita. Iya, selanjutnya yaitu ada tujuan. Nah, seperti Ibu bilang tadi, kalau kita belajar pasti ada tujuannya. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu tujuannya ada tiga. Yang pertama yaitu melalui kegiatan baca, menyaksikan video, deskripsi, serta diskusi, peserta didik dapat merinci unsur kebahasaan teks deskripsi dengan tepat. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan membaca teks deskripsi dengan memperhatikan unsur kebahasaan dengan tepat. Selanjutnya yang baca bagian ketiga. Kegiatan membaca, menyaksikan video deskripsi serta diskusi, peserta didik dapat menyadarkan teks deskripsi yang dibuat secara lisan dan baik. Iya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, nah kalau kita mempelajari sesuatu pasti harus bermanfaat juga. Nah, selain ada tujuannya juga pasti ada manfaatnya. Siapa yang di depan ini? Ya, kamu baca tujuan pembelajaran manfaatnya. Iya. Peserta didik dapat merinci, menulis, dan menyajikan teks deskripsi secara lisan dan tepat. Peserta didik dapat meningkatkan keterampilan menulis dan berbicara. Iya, itu adalah manfaat dari materi kita hari ini. Nah, selanjutnya kita ke penilaian dalam pembelajaran. Kenapa Ibu selalu minta pengetahuannya aja, tapi attitude juga dinilai ya.
Nah, selanjutnya penilaian dalam pembelajaran kita ada tiga. Yang pertama Penilaian sikap. ya, yang tadi berhubungan dengan attitude atau etika, ya. Nah, selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan yaitu tentang materi kita, ya. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan nanti saat kalian menulis teks deskripsi. Selanjutnya yaitu kita ke materi yaitu kebahasaan dalam teks deskripsi. Ibu minta tolong karena suara ibu hampir habis, ya. Si Chelsea baca. Kebahasaan dalam teks deskripsi berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Kalimat menggunakan serapan panca indera, menggunakan manis. Pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks, pilih kata yang bervariasi, menggunakan kata sinonim, menggunakan kata depan dan huruf kapital. Iya, ini penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Nah, yang kedua kalimat menggunakan serapan panca indera. Tahu panca indera? Panca indera itu ada berapa? 6. Apa aja? Kulit, mata, Iya, ada indera penglihat, ada kalau merasa apa? Pengecap, ada apa lagi? Iya, jadi di sini yang ketiga yaitu kalimat menggunakan serapan panca indera. Nanti kalau kalian bikin deskripsi, kalian orang yang mendengar deskripsi kalian atau yang baca deskripsi kalian, jadi seolah-olah turut merasakan. Misalkan kalian mendeskripsikan makanan, jadi orang yang membaca deskripsi kalian seolah-olah ikut menikmati nikmatnya makanan yang kalian deskripsi. Nah, setelah itu pilihan kata yang bervariasi. Setelah itu adalah penggunaan kata sinonim. Dan yang terakhir yaitu penggunaan kata depan dan huruf kapital. Nah, selanjutnya ya, menyampaikan isi teks deskripsi yang telah didengar dan dibaca itu ada dua ya cara menyampaikan. Yang pertama lisan, berarti disampaikan secara langsung. Kalau yang kedua disebut tulis berarti kalian disampaikan melalui teks ya. Selanjutnya menyampaikan teks deskripsi secara lisan. Ada 6 jenis. Yang pertama pahami objeknya ya. Terus yang kedua hindari penggunaan kata atau kalimat kasar ya. Nah, selanjutnya penyampaian isi teks deskripsi secara tulis. Juga ada 6 jenis. Nah, selanjutnya di sini yaitu menyusun teks deskripsi. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah. Yang pertama menentukan topik. Setelah itu menentukan tujuan. Setelah itu mengumpulkan informasi, membuat kerangka tulisan. mengembangkan kerangka tulisan, menentukan judul. Iya, jadi 6 jenis. Nah, ini penyuntingan teks deskripsi. Ada 3 juga. Nah, selanjutnya karena tadi Ibu sudah menjelaskan tentang unsur kebahasaan teks deskripsi, sekarang kalian mengerjakan tugas LKPD. Nanti Ibu bagikan satu-satu ya. Ini untuk mengukur pengetahuan ya. Nah, selanjutnya kalian kerjakan tugas LKPD. Ibu kasih waktu 5 menit karena ini LKPD-nya cukup singkat. Ya, sekarang tulis nama, jawab ya. LKPD yang sudah dibagi. Ibu kasih waktu 5 menit, kerjakan mulai sekarang. Namanya, kelasnya jangan lupa. Ya, sudah selesai. Silakan kumpulkan ke Ibu memutarkan video, 3 buah video ya. Kalian
menentukan objek mana yang kalian kerjakan. Jadi semua perhatikan video. Jangan ada yang perhatikan kalian dulu ya. Perhatikan video yang ibu perhatikan ya. Selain yang ada di bahan ajar, di depan juga ibu sudah siapkan contoh. Nah, ini ada 3 objek. Menurut kalian ketiga objek ini apa bisa dideskripsi? Bisa. Yang pertama itu ada apa? Kedua durian. Yang ketiga ada anak main lompat. Iya. Kalau ketiga aktivitas ini, ketiga objek ini tidak asing lagi dengan kehidupan sehari-hari. Kalau durian pasti banyak, ya kan? Di sini Kang Gabus juga banyak seperti itu juga lompat tali. Kalian juga melakukan itu sehari-hari di rumah. Nah, selanjutnya selalu berpijak di tanah yang mencicipi kedamaian dan kesejahteraan. Ucap Kabupaten Luhur Barat, elok, mandiri, aman dan sejahtera. Sebuah sisi yang muncul di ufuk timur. Dari utara kami hadir menyapa dengan keramahan dan kesederhanaan. Mau bersentuh pada nada udara. Keindahan alam yang eksotis. Hasil bumi dan kekayaan sumber hayati flora dan fauna. Kebersamaan dalam keberagaman. Hidup rukun dalam perbedaan. Ketulusan dan rasa bangga kami menyambut siapapun yang beranjak sana dengan penuh sukacita. Selamat datang di bumi Tamanmare, Pulau Lima. Selamat berpijak di tanah yang mencicipi kedamaian dan kesejahteraan. Kabupaten Luhur Barat, elok, mandiri, aman dan sejahtera. Tidak angka barat.
Tadi kalian sudah menyaksikan kalian deskripsi. Yang pertama tadi yaitu video tentang Tugu apa? Iya, Tugu Ekuador. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yaitu video tentang apa? Air terjun Bumbun. Ada yang tahu posisinya di mana? Di Laas. Berarti kalian juga ngasih lagi dengan objek wisata yang kedua ya. Terus yang ketiga apa? Tarian giring. Sering lihat tarian ini? Sering? Iya. Sering lihat ada acara misalkan perkawinan atau kebudayaan lainnya pasti ada tarian giring. Nah, karena ketiga objek tadi sudah akrab dengan kalian, nah ibu ganti kelompok sekarang ya. Yang pertama tentang Tugu Khatulistiwa. Yang kedua yaitu tentang air terjun Bumbun. Yang ketiga yaitu tentang tarian giring. Ya, jadi nama kelompoknya nanti sesuai dengan objek yang kalian deskripsi. Ya, silakan kerjakan, deskripsikan objek tersebut. Ya, iya, silakan kerjakan. Perhatikan nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Nama anggota kelompoknya juga. Nama kelompoknya di sini anggotanya. Nah, setelah itu deskripsikan objek yang kalian. Sekarang tugasnya yang ada di LKPD dan kelompoknya masing-masing, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Jadi jangan ada yang tidak ikut mengerjakan, semuanya harus ikut berpartisipasi. Silakan kerjakan. Sudah selesai? Iya, karena sudah selesai, Ibu minta kelompok Tugu maju untuk presentasi. Satu orang baca di depan, yang lain boleh mananya. Nah. Ya, silakan kelompok Tugu maju, yang lain juga ikut maju. Yuk, silakan. Penangkaran dari Kabupaten Barito Utara itu masih belum dikenal karena letaknya relatif jauh dari Gorontalo. Ibu kota Kabupaten Mura sekitar 4 jam dari menggunakan mobil kayu besi masing-masing diameter 30,30 meter dengan ketinggian dan juga bagian depan sebanyak 2 buah masing-masing 3,5 meter dan tongkat bagian. Ya, silakan kelompok Tugu bertanya. Di mana posisi objeknya? Posisinya berada di desa Bimalolok. Iya, sudah puas? Puas, Bu. Iya, tepuk tangan untuk kelompok masing untuk kelompok Tugu. Tepuk tangan untuk kelompok Tugu. Silakan kembali duduk. Sekarang yang maju kelompok Tugu. Terjun. Silakan
silakan. Ide salah. Selanjutnya dari kelompok tari giring-giring. Sudah cukup. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, terakhir yaitu kelompok tari. Saya Sasta, saya Eli. Tari giring-giring adalah tari tarian tradisional Dayak Kalimantan Tengah yang menggunakan tongkat sebagai atribut tari. Di Kalimantan Selatan, tari ini dinamakan tari tingkur. Tarian ini mengekspresikan kegembiraan dan rasa senang masyarakat dengan cara menari dengan menggunakan tongkat sebagai media menarinya. Tari ini awalnya berasal dari suku Dayak Manyar yang mendiami daerah Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Biasanya ditampilkan untuk menyambut tamu. Nama giring-giring diambil dari nama tongkat yang dimainkan oleh para penarinya, yaitu tongkat giring-giring atau juga disebut ganggereng oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Giring-giring terbuat dari bambu tipis atau ketan dan diisi dengan biji pinding sehingga menghasilkan suara yang rimis dengan alunan gengkunang gemelan oleh penarinya. Dalam tarian ini terdapat dua macam tongkat, yaitu tongkat panjang dan tongkat pendek. Tongkat panjang dipegang tangan kiri dan digunakan untuk menghentakkan ke lantai. Iya, ada pertanyaan lagi? Iya, kalau tidak ada pertanyaan, tepuk tangan untuk kelompok tari. Nah, selanjutnya ya menyimpulkan pembelajaran. Saya Bu. Ya, silakan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa? Iya, silakan. Kesimpulan pembelajaran. Tujuan tes deskripsi yakni merinci atau menggambarkan objek dari sudut pandang penulis agar pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengar objek yang dipaparkan dengan detail. Iya, terima kasih. Untuk yang menyimpulkan kedua, Anjali, ya silakan. Manfaat mempelajari teks deskripsi adalah untuk mengetahui gambaran mengenai suatu seperti tempat, keadaan sekitar, dan lainnya sebagainya. Jadi, para pembaca akan ikut melihat, merasakan, dan mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Iya, terima kasih. Ya, nah itu adalah kesimpulan dari teman-teman kalian. Jadi kalau kita mendeskripsikan sesuatu, pastikan dulu deskripsikan objek itu secara baik. Selanjutnya kita refleksi ya pembelajaran hari ini. Ibu mau bertanya, apakah dengan penggunaan video menarik? Menarik, Bu. Tidak membosankan? Tidak, Bu. Mudah dipahami? Mudah, Bu. Iya, tepuk tangan. Nah, selanjutnya karena kalian sudah semangat sekali, Ibu ngasih tugas untuk minggu depan ya, pelajari tentang materi yaitu cerita fantasi. Silakan catat tugasnya minggu depan. Silakan, yaitu kita lanjut ke materi berikut.